Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini. Ya, satu pelajaran besar dengan perjumpaan kita semuanya ini, bahwasanya ini adalah semua atas dasar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan ini, duduknya kita sama-sama di tempat ini sampai nanti kalau selesai dari kajian ini, bagian dari kita harus mengimani itu semua adalah sudah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu dengan segala hal yang kita alami di kehidupan hari ini, entah itu yang baik, entah itu yang mungkin kita rasa menurut kita pribadi ini ukuran tepat pada kita, itu semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang banyak yang sampai kepada kita, ataupun rezeki yang mungkin hanya cukup saja pas-pasan yang sampai kepada kita dan keluarga, atau mungkin ada yang sedang diberi nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sedang diuji dengan jiwa yang sehat. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita itu selalu diminta untuk meyakini standar itu memang sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi dari rencana Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ditulis bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ini. Artinya apa? Bahwasanya ya, yang harus kita hadirkan setelahnya itu kita itu ya satu pasrah dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagi. Sehingga hati kita itu lebih tenang, hati kita itu lebih nyaman dengan nopo mawon yang Allah berikan kepada kita. Asal kata dia pasti selalu bersyukur. Dan saumpami kok sebaliknya dapatnya hanya sedikit, kita tidak mengeluhkan itu semua, karena kita sudah meyakini itu semua sudah ada garisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang lain mendapatkan suatu hal yang jauh lebih banyak daripada kita, pun kita merasa bahwasanya itu memang sudah jatah. Sehingga kalau tidak timbul dalam hati kita kok orang itu dapatnya banyak daripada saya. Padahal ya kerjanya sama, jam kerjanya ya sama, bahkan tempat dan mungkin divisinya juga sama. Kok dia sepertinya lebih matang daripada kita. Nah, sehingga untuk menghilangkan sifat ataupun perasaan-perasaan semacam itu, solusinya langsung yakin sedanten itu sudah menjadi takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pun mata itu urip itu hari. Makanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Laisa lina kafratul ard, walakin lina nas." Bukan kekayaan itu dengan banyaknya harta benda kita, tapi kekayaan itu asalnya dari hati. Yang bahagia itu pokoknya ngomong kata sih menjadi milik dia seakan-akan. Atau mungkin panjenengan yang pun ada cucu, mungkin sudah lama datang, tapi ketika ketemu itu sangat bahagianya sudah cukup. Nanti ketika datang saja, yang pertama kali disambut cucunya, bukan anaknya. Bukan anaknya ke orang atau siapa. Sehingga ketemu putunya. Nah ini bahagianya. Dan paling orang bahagia itu orang yang tidak mudah lelah dengan dunia. Karena memang bahagia itu, kalau bahagianya takarannya takaran agama, bukan bahagia takaran kita. Takarannya bahagianya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagian dari sifat penduduk surga. Karena surga kan ternyata yang namanya sedih. Di surga tidak ada yang namanya mengeluh. Nah, di surga itu yang ada cuma kebahagiaan. Nah, itu yang kita harapkan nanti di akhirat, dunia kita berharap ada kebahagiaannya kita rasakan juga.
masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah kita akan lanjutkan kembali dari bahasan kita Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, masih di bab berkaitan dengan jazaul walidain, membalas kepada kedua orang tua. Di hadis sebelumnya, dan ini akan terulang sedikit di hadis yang akan kita mulai di kesempatan kali ini, di hadis yang ke-14 dan perjalanannya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Adapun kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdurrahman bin Syaibah, telah mengabarkan kepada kami guru kami yang namanya Abdurrahman bin Syaibah. Qala akhbarani Ibnu Abi Fudayl, telah mengabarkan kepada kami guru kami yang bernama Ibnu Abi Fudayl. Qala haddatsani Musa, telah mengabarkan kepada kami Musa an Abi Hazim, dari Abu Hazim, anna Abu Hurrah maula Ummu Hani binti Abi Thalib, seorang tabi'in yang bernama Abu Hurrah. Abu Hurrah ini maulanya Ummu Hani, maula itu pelayan Ummu Hani. Ummu Hani itu sudah, Ummu Hani itu adalah putranya Abu Thalib, artinya sepupunya Nabi SAW. Dan dalam sejarahnya itu Ummu Hani ini hampir menikah dengan Nabi sebelum Nabi menikah dengan Khadijah. Tapi mungkin ini tidak banyak terbahas. Nah, tapi qadarullah itu tidak jadi Nabi menikah dengan si Ummu Hani. Karena Ansar menikah dengan sepupu Ansar, boleh ya? Ansar, beberapa Ansar keponakan. Yang penting bukan sesusuan. Sepupu masih boleh. Malah enak nih, banyak mudik nih, banyak kumpul keluarga di pasangan ladon. Rebukan ini cepet nih, masalah nomor langsung ngangkuk di tempat Islam. Baik, dari Abu Hurrah yang dia adalah pelayan yang muhadi, akhbarahu, beliau mengabarkan anak Hurrah tidak ma'abi beliau tidak arti bin Abi. Suatu waktu Abu Hurrah ini pernah diboncengkan oleh Abu Hurairah, bonceng dengan onta biasa, onta biasa untuk dicatat boncengan, atau bahkan keledai itu terkadang bisa untuk boncengan. Jadi Abu Hurrah, seorang generasi tabi'in, diboncengkan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, terkenal sekali itu. Ila ardihi bil Abi, diboncengkan untuk ke rumah beliau, ke rumahnya Abu Hurairah, yang itu berada di daerah Al-Aqiq. Sanes Batu Aqiq. Al-Aqiq ini sebuah lembah di wilayah apa? Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu di pinggiran apa? Madinah. Ya. Kalau Dzulhulaifah itu tidak masyhur, tidak terkenal. Yang terkenal itu satu tempat namanya Bir Ali. Nah, itu masuk wilayah apa? Dzulhulaifah. Dulu namanya Wadi Aqiq, lembah Aqiq. Rumahnya Abu Hurairah itu di si Abu Hurairah ini diboncengkan oleh Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Faidah dakhala ardh sahabi al-Asdi. Kemudian ketika sudah memasuki wilayah rumah beliau, rumahnya Abu Hurairah, sahabi al-Asdi, kemudian Abu Hurairah berteriak dengan suara yang keras, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bunda. Artinya Abu Hurairah ini memberi salam kepada ibunya yang berada di rumah sampingnya. Mari sudah kita bahas sedikit, khususnya Abu Hurairah dan ibunya itu rumahnya sampingnya. Ketika sudah mulai masuk ke rumahnya, atau mungkin ketika di pekarangan rumah ibunya, Abu Hurairah sudah salam. Assalamualaikum wahai ibu. Dengan panggilan yang paling dimuliakan, ya umatah. Ya umatah itu kalau biasa kan ya ummi atau ummah. Jadi umatah ini panggilan ya termasuk yang paling tinggi. Kalau panggilan ke anak itu kan biasanya yang paling tinggi ya bunayya. Itu panggilan kesayangan paling tinggi. Ya, makanya Luqman al-Hakim ketika menasihati anak sebenarnya seperti ya bunayya la tusyrik billah.
Kemudian Nabi Ibrahim ketika mengambil Ismail juga seperti itu, ya bunanya. Nah, itu panggilan paling terbaik. Kalau tentang itu tidak ini, panggilan terbaik itu anak. Boleh, makasih. Ya, sekedar itu, oke. Ya. Dan ini biasa mau sebut. Baik. Tinggal di Arab panggilannya adalah kalau sekedar dipanggil ya walad itu artinya anak. Nah, itu biasa saja. Biasa saja. Baik. Nah, Abu Hurairah panggil ibunya, menyala ibunya. Kemudian ibunya dari jarak rumah mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, rahimatillah karena rabbaiki shaghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku karena kau telah mendidikku dan memeliharaku ketika masa kecil saya. Fataku kata ibunya menjawab dari dalam, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama darartani kabira. Ibunya jawabnya dengan lebih sempurna lagi dengan mengatakan begitu pula denganmu wahai anakku. Fajazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan balasan terbaik. Wa radiya anka, dan semoga Allah senantiasa meridhoi. Karena barang tani kabiro, sebagaimana kamu sudah berbakti kepada saya di umur saya yang sudah tua. Nah, jadi yang ingin ditekankan lagi di hadis ini, bahwasanya anak dan orang tua itu harus dibiasakan untuk saling mendoakan dalam ibadah. Namun kalau kita ada mendoakan, anak kalau mau berangkat itu kan ya hati-hati deh, hidup Nah, saya waktu dicobi ngotot ini seperti Abu Hurairah dan ibunya. Ibunya doakan ya, semoga Allah membalaskan dengan balasan yang terbaik. Semoga Allah meridhoimu. Artinya anak mau berangkat itu, semoga Allah meridhoi langkahmu. Ya, aku mau kemana semoga Allah meridhoi memberikan. Anaknya juga sama, semoga ibu di rumah, bapak di rumah juga diberikan ya yang terbaik. Nah, saya mendoakan. Saya mendoakan. Nah, itu memang kalau di adat orang Indonesia kan buat biasa seperti ini. Nah, maka kita harus dibiasakan dari rumah-rumah kita. Dari rumah-rumah kita. Nah, itu memang jadi suatu adat yang baik di Timur Tengah. Dan berlanjut sampai Islam pun mengajarkan hal sampai mendoakan buat nama pas ketika Idul Fitri mawon. Nah, Idul Fitri kan hubungannya kata nih. Nah, kok kalau aku sudah tahun kalian orang Indonesia. Nah, saya dokumen itu dijamak pas sungkeman itu. Nah, pas sungkeman itu dokumennya keluarga gitu. Nah, juga lain kan fitrah ini. Kita menerima atas nabi fitrah lah. Fitrah isi. Di daerah saya di kota desa kita sih. Panggil yang sopan, sungkeman itu jamu, masya Allah. Didoakan, doa sama itu dijamak gitu terus. Tapi senang nonton ini membahagiakan doa orang tua. Anak itu bahagia dengan itu. Baik, itu kejadiannya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Wa kana ismu Abu Hurairah Abdullah bin. Dan di sini dikatakan bahwasanya namanya Abu Hurairah itu Abdullah bin Amr. Jadi meskipun Imam Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan namanya Abu Hurairah itu lebih dari 30 pendapat ulama. Nama terkenalnya Abu Hurairah. Tapi ada ulama yang mengatakan namanya Abdullah bin Amr. Yang lain mengatakan juga namanya Abdullah bin Abdurrahman. Ada yang mengatakan ada namanya Abdurrahman bin Zubair. Sampai 30 pendapat berkaitan dengan hal. Artinya aliasnya banyak. Aliasnya. Tapi terkenalnya ini kan Abu Hurairah. Baik. Kemudian di bab berikutnya, bab uquqil walidain. Bab ini sudah bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Uquq. Jadi uquq itu dari kata akun. Akun itu asli maknanya itu memutus atau merobek. Pada dengan kata sobek itu bahasa Arabnya akun. Disobek, dirusak, diputuskan. Artinya makna dasar dari uququl walidain durhaka itu paling tinggi.
itu tidak mensilaturahmi orang tua. Ada orang tua tidak pernah silaturahmi. Itu bagian dari apa? Durhaka kepada. Nah, yang pasti level durhaka kepada orang tua ini kan beda-beda, tidak bisa dipukul rata. Artinya levelnya itu beda-beda. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu membatasi level paling bawah orang itu seorang anak dikatakan durhaka kepada orang tuanya ketika apa? Ya, dikatakan dalam ayatnya wala taqul lahu uffin. Jangan kamu berkata kepada orang tua itu dalam bahasa Arab orang Arab biasa mengatakan ya, kalau ada ketidakcocokan itu kalau kita ini paling kalimat-kalimat yang ringan seperti itu biasanya yang terkadang kita anggapnya itu kayak kalimat otomatis keluar kan gitu. Tugas lombok padahal itu terlihat ringan deh. Tapi dalam bahasa yang dimasukkan ke dalam kategori apa? Oleh dia sudah masuk kategori durhaka yang paling rendah. Tapi sudah kategori durhaka. Artinya apa? Di situ ada penolakan. Ada penolakan. Makanya pun ya, para ulama usul ini mengatakan kok sekedar mengatakan ini kumpul tenaksal nampak oleh lebih daripada nampak oleh sampai waria bilang memukul orang ya. Berkata yang menyakiti hati orang tua tajam misalnya kepada orang tua dan itu sangat tidak layak orang tua kita yang ajari kita ngomong dulu kemudian kita berbicara yang keras kepada mereka itu sangat yang lain. Terus itu bagaimanapun kondisinya kadang-kadang kadang-kadang kembali lagi ke sifat anak-anak yang perasaannya seperti itu ketika sudah sepuh sekali itu nanti akan kembali ke sifat anak-anak. Makanya ayahnya mengatakan seperti itu dilahirkan dalam kondisi lemah kemudian cuma cara bagi kuah setelah lemah itu menjadi kekuatan masa dewasa yang terus dengan semangat kemudian cuma cara bagi kuah itu lemah lagi dan berubah dan sifat kekanak-kanakannya itu tumbuh. Nah, soalnya kalau nanti ngalami bahwa pulau sendiri nembe mau diparing apa daharan sudah selesai makan lagi mau piring sedikit apa cukupnya makan loh ya dibanding ini ngambek masa tapi para ulama mengatakan ketika masyarakat kesulitan dalam perawat orang tua itu semakin tinggi maka otomatis pahala juga berbanding lurus. Makanya ada kaidah inna idhal bala idhal jazaa idhal bala sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besar. Makanya pun semakin besar semakin besar pahala. Tapi untuk membedakan ini ujian apa itu ada itu enten perbedaan. Enten perbedaan. Kalau dikatakan itu sebagai ujian kepada kita orang beriman, ketika apa? Kita setelah melakukan ketaatan banyak dari kita lakukan, kok kemudian ada ujian sampai kepada kita, ada masalah datang kepada kita, nah itu nanti ujian yang datang kepada orang beriman. Pun ngaji, pun sholat, pun sedekah, pun Allah banyak kebaikan. Kalau kamu kepada Allah, kemudian sokom paling besar, ini agro, kan masalah cobaan. Maka itu kategorinya apa? Sebagai ujian. Tapi kalau sebelumnya bidang maksiat, bidang melakukan kesalahan, dosa, kemudian dapat masalah, itu namanya perbedaannya. Yang langsung dibuat sama yang spasiat banyak, kemudian ditimpa masalah, itu ada. Yuk, ada. Perbedaannya apa? Artinya semakin berumur semakin sebagai anak kemudian lebih besar.
sebuah luar biasa. Baik, makanya pun di sini dikatakan itu pun boleh berkaitan dengan mendurhakai kepada orang tua. Baik, termasuk juga mendurhaka kepada orang tua itu melakukan suatu hal yang tidak disukai oleh orang tua dan dengan sengaja. Kami orang tua kita banyak senang, imot-imot, kucing sama mami, dan kita maksa punya kucing. Karena mau mengedepankan itu egois kita sebagai anak gitu nanti itu bisa senyaman orang tua memang anak itu mengasuh orang harus baik. Olah ada dalam sadar dan olah dalam nabi sering telah mengabarkan kepada kami sadar telah mengabarkan kepada kami sering olah ada dalam Juwairi telah mengabarkan kepada kami Juwairi berapa ini Abu Bakar an-Nabi dari Abdurrahman bin Abi Bakar dari bapaknya yang namanya Abu Bakar al-Aslami seorang sahabat. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda ala nabbi'ukum bi akbaril kabair maukah kalian saya kabarkan dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar itu kan tentang tahapan itu dosa besar banyak. Makanya para ulama ini menyebutkan dosa-dosa besar itu kalau dikumpulkan paling tidak ada hampir sekitar 7. Tapi ini buat batasan, artinya masih ada, masih ada. Dan biasanya dosa besar itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau kita mau tahu itu dilakukan dosanya besar atau kecil itu ada ciri-ciri. Satu, ciri dosa besar itu ketika itu dilakukan ada ancaman dilaknat oleh Allah ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang yang menyembunyikan ayat, maka di Al-Baqarah dikatakan seperti itu. Maka kejiangan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh seluruh. Ini salah satu ciri dosa itu dosa besar. Ada ancaman laknat di situ. Laknat itu nopo, laknat itu ada didoakan jauh dari rahmat. Kalau ini orang dikatakan aku dilaknat oleh Allah, berarti kami itu didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ciri dosa besar. Ada ancaman laknat. Yang kedua, ada di dalam permasalahan hak, hukum hak itu ada batasan. Jadi dosa yang kemudian kalau dilakukan ada hukuman di dunianya. Kados kalau mencuri kalau sudah mencapai batasnya memang harus potong tangannya. Itu namanya hukum yang ada hadnya, ada batasnya. Seorang berzina sama posisinya dia belum menikah, maka ada hukum hadnya berupa apa? Cambuk. Kalau sudah menikah, maka hukumnya dirajam. Kemudian orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya hadnya juga dibunuh atau disos. Perbuatan dosa semacam itu yang ada hadnya, ada batasan syariatnya, maka itu juga dikategorikan sebagai dosa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yang dikatakan ada itu dikatakan dosa besar itu ketika ada ancaman neraka. Ada ancaman neraka. Contoh, la yadkhulul jannata an-nar, tidak akan masuk surga. Kalau tidak akan masuk surga berarti masuk itu berarti ada ancaman neraka. Sinten iku an-namam. Namam itu sinten Mas? Namam itu adalah orang yang suka mengadu. Orang yang suka mengadu. Atau di hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah maka adkhul bihi mithqala dzarratin ibrik. Tidak akan masuk surga, artinya sebaliknya masih menggunakan orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji debu dari kesombongan. Sombongan yang dimaksudnya kados lumas yang bisa menyebabkan orang
neraka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Batul haqqi wa qawlun nas." Menolak kebenaran yang pertama, yang kedua adalah meremehkan orang. Menolak kebenaran contohnya apa? Oh iya, sinau ini terus nadanya aku sesuai namanya itu termasuk bagian dari menolak kebenaran. Bahwa nah sekarang akhirnya apa sih juga akan meremehkan orang tersebut itu. Makanya itu terkadang menerima nasihat itu sulit. Apa boleh aku dari orang yang di bawah kita. Entah itu di bawah kita dari entah itu di bawah kita dari sisi pendidikan, entah itu di bawah kita dari apapun itu, sosialnya mungkin ekonominya. Makanya itu orang yang tahu aku, itu orang yang bisa menerima nasihat dari mana. Makanya itu nanti beberapa riwayat itu disebutkan. Contoh orang yang sangat tawadhu dan tidak sombong itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kan tinggalnya di Irak, jauh dari Mekah. Ketika musim haji beliau datang untuk haji. Ketika masuk ke wilayah Tawaf itu, karena sebagaimana biasanya masuk wilayah Mesir itu disunahkan orang sholat tahiyatul masuk ke wilayah Masjidil Haram. Imam Abu Hanifah sholat 2 rakaat tahiyatul seperti biasa. Ternyata perbuatan beliau ini dilihat oleh anak kecil. Dari kali lupa dilihat oleh anak kecil. Setelah selesai sholat didatang oleh anak kecil. Wahai saya, padahal anak kecil siapa? Manggilnya saya kenapa? Wahai orang tua. Wahai Pak B misalnya. Apa sholat yang kamu lakukan barusan? Kata Imam Abu Hanifah, saya sholat tahiyatul masjid. Kata anak ini, tidak begitu ketika engkau memasuki Masjidil Haram. Karena ini anaknya asli anak penduduk Mekah. Adapun ketika masuk Masjidil Haram, maka tahiyatul masjidnya diganti dengan dengan sholat 2. Imam Abu Hanifah, meskipun ulama besar di zaman itu, tidak mengatakan itu sombong ajarnya, itu dipukul oleh apa? Tapi karena ketawaduan beliau mengatakan seperti itu ya. Saya belum tahu ilmunya. Tawadunya luar biasa. Karena apa? Yang diarahkan, yang dinasihatkan adalah suatu kebenaran. Intinya tadi dosa itu ciri-cirinya ada 3. Dosa besar. Satu adalah haknya, ada ancaman laknat, ada ancaman laknat, ada haknya hukum haknya. Baik. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan alat nabi hukum di akbar dan agak. Mau tidak? Mungkin saya ingin kabari dosa besar yang paling besar. Jadi tadi berlevel-level. Sampai Rasulullah mengatakannya 3 kali nanya sahabat itu. Mau tidak tak kabari? Mau tidak tak kabari? Mau tidak tak kabari? Kalau mereka mengatakan para sahabat, barang Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Ya, makanya pun sahabat itu kan memang orang yang jarang sekali bertanya kepada sahabat. Sahabat tanglet kepada Nabi itu pasti mentok. Atau kalau ada pertanyaan dari sahabat ke Nabi, itu biasanya orang Badui, seorang Indonesia. Datang ke Masjid Nabawi, mulai sampai ke kuasaan masjid. Atau datang ke masjid, kemudian langsung, Rasul, doa sama Allah turunkan hujan. Sahabat yang hidup bersama Nabi kan apa? Adab mereka kepada Nabi itu luar biasa. Orang Arab itu ini nostol. Tapi para sahabat itu senang ketika ada orang Arab itu. Jadi sahabat tahu ini. Yang awalnya mungkin mereka tidak berani untuk nanya kepada Nabi SAW. Makanya pun ketika Nabi nawari mau tidak kali tak kabar itu ya dosa-dosa besar yang paling besar. Pasti sahabat mengatakan mau. Makanya pun para sahabat itu orang-orang yang semangat dalam hidup luar biasa. Saya pernah Abu Hurairah itu mengatakan bahwasanya dia datang ke tengah-tengah pasar. Biasanya kalau di zaman dulu itu di tengah pasar itu kayak wonten panggung atau tempat yang agak tinggi. Jadi untuk mengumumkan segala hal, keputusan
khilafah Islam seperti apa nanti diumumkan di pasar. Ibaratnya nanti di tempat yang ini. Kemudian Abu Hurairah pernah sekali berdiri di situ kemudian mengatakan bahwasanya saya ingin menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya yang mau mendengarkan? Karena posisinya terpaksa Pak. Banyak orang yang tidak mau ternyata. Ibarat kata ayo pengajian. Ternyata banyak ya tidak mau. Kemudian Abu Hurairah merubah strateginya. Kalau begitu, siapa yang mau mendapatkan peninggalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjid Nabawi sekarang. Bayangan ngomong apa peninggalannya emas, dinar, dirham, unta, sapi, semua orang datang ke Masjid Nabawi sampai di sana kosong ngomong. Abu Hurairah datang terakhir. Kemudian, mana Abu Hurairah? Katanya peninggalannya Nabi di Masjid Nabawi kok tidak ada apa-apa. Peninggalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada cuma harta. Sini, kalian duduk dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu peninggalan yang paling baik. Akhirnya mereka dengarkan di sini. Saking semangatnya mereka. Baik, makanya ketika para sahabat mengatakan betul ya Rasulullah, kami mau dengarkan. Apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis paling besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah hanya akan mengampuni dosa selain syirik. Bagi yang Allah berkehendak. Terus dia mas, zaman dia ampun orang ngerti. Ibaratnya kenal agama yang baru belum lama, belum pernah melakukan hal yang mungkin secara ilmu agama itu bagian dari kesyirikan. Secara hukum, apakah masih bisa? Oh ya sadar, masih sangat bisa tobat. Dan tadi kata dari ada akan diampuni oleh Allah. Para ulama ini saja. Orang yang mensekutukan Allah tidak akan diampuni dosanya, artinya dia akan kekal di neraka. Ketika dia pernah melakukan kesyirikan dan mati dalam kesyirikan. Tapi kalau seorang pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, tidak pernah berani untuk melakukan lagi dan tidak ingin, bahkan tidak ada keinginan sedikit untuk melakukan kesyirikan lagi, sudah bertobat betul-betul kepada Allah, namun permohonan ampunan kepada Allah, kemudian dia meninggal sudah dalam kondisi sudah memohon ampunan, ini sudah tentang aksi ampunan terserah Allah. Dan kemungkinan besar kalau tobatnya betul-betul pasti di. Apa mas buktinya pasti diampuni kalau tobatnya betul? Sahabat, kan banyak sahabat dulu yang merasakan zaman jahiliyah. Berapa banyak sahabat yang dulu pernah beribadah kepada berhala. Sahabat itu nanti cerita, bahwasanya kami itu dalam masa jahiliyah itu lucu. Kami menyembah sebuah batu yang nanti kami akan dapatkan entah itu batu dimanapun. Karena kami punya penyembahannya beda-beda. Kalau mau samparnya arahnya ke utara, nanti nyembahnya di berhala yang ini. Kalau mau samparnya ke arah selatan, bagian. Kalau mau beli nopo nanti bagiannya beda lagi. Mau nikahkan anak nanti nanyanya ke berhala yang beda lagi. Mau perang atau enggak nanti beda lagi berhala. Berhala kuat masuk. Dan kata para sahabat saya itu menceritakan, nah kalau nanti biasanya mereka menganggap ini batu atau kayu. Kata para sahabat, dan ketika nanti kami di perjalanan kok kemudian menemukan batu yang bentuknya jauh lebih baik, maka batu yang berhalangan kemana kita buat batu yang jadi ini ya, ini gambaran terdekatnya orang-orang di biasa di Indonesia. Atau dipahat, kemudian apa? Kalung kembang, di badan itu apa? Itu sudah ini. Akan dilakukan membuat masuk. Tapi dia yang makanya itu apa? Nikmat iman yang kita rasakan, nikmat iman yang kita rasakan luar biasa. Baik. Al-Israfu billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar yang pertama. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang. Durhaka kepada kedua
gandeng. Mensekutukan Allah dengan durhaka kepada orang tua langsung gandeng. Kenapa? Karena mensekutukan Allah itu menghilangkan haknya Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang tua itu menghilangkan hak mereka, ya, hak orang tua, hak Allah Subhanahu wa taala tidak ter. Dan berapa banyak Allah itu selalu gandengkan ibadah kepada Allah serta apa? Berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. Dan telah kami perintahkan agar beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dan apa? Dan juga berbuat baik kepada orang. Wa uqul walidayni. Wajah sawakana mutaqian. Kemudian ketika Nabi mau menyampaikan yang ketiga, kan awalnya ini nanti posisinya itu mutaqi itu sandaran. Tapi sandarannya orang Arab itu ketika sekitar sandaran itu. Itu salah satu makna sandaran atau ini. Karena ada banyak sandaran versi orang Arab. Ada yang kados orang setengah tidur itu, nanti itu sandaran orang Arab dijadikan. Nah, itu dulu. Mungkin apa nanti kalau ini. Itu ya, itu juga termasuk sandaran. Ya. Dan kemungkinan besar Nabi sandarannya juga adalah seperti itu, yang setengah itu. Dan itu sebetulnya kalau mungkin di Indonesia mungkin sama mau jagoan atau pikiran sebanyak ya. Tapi bagi orang Arab biasa kok. Konklon nanti belajar ke seorang gurunya ini ngajar atau tidak? Aku tadi ngaji biasanya ngaji bantal alis kayak pesan rumah makan Arab nih dok, biasanya dari negeri kayak sinus wajar dari negeri ya. Ibu, ketika kami berkunjung bertamu sama teman ibu. Bahkan pernah ketika kami sedang belajar ngaji kitab teman ibu, bahkan disiarkan oleh teman ibu. Ibu saya ada juga. Memang saya itu orang Yaman, kemudian apa? Beliaunya itu orang Yaman, orang desa. Ya, bahasanya juga tapi ini luar biasa. Beliau sampai orang ngajarin buat tenang itu tak butuh apa ajaran. Ayo, ibaratnya kayak kelompok, masya Allah, sebenarnya luar biasa. Tapi bagi mereka itu ya biasa. Bagi mereka ya biasa. Ya, adatnya mungkin bagi orang yang tidak berat. Artinya ini sandaran, bagian dari sandaran. Kemudian bagian sandaran juga atau mungkin ini sama sandaran juga. Tapi di kitab Sunan, salah satu sandaran yang dilarang oleh Nabi itu sandaran dengan tangan kiri. Kita masuknya ada boleh. Kamu mulai sampai mana sandaran. Karena Nabi SAW layak pun mustaqiyah. Taukah kalau Rasulullah SAW? Bahwasanya Nabi itu tidak pernah yang namanya makan sambil ataupun saya yang seperti ini tadi sambil makan. Tidak pernah Nabi SAW. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, karena makan dengan sandaran itu gayanya orang para raja dulu. Dan itu menunjukkan keangkuhan mereka. Sedangkan orang beriman itu diminta untuk bersifat tawa dulu. Benar. Saya pun ya. Nabi itu buatan Nabi yang namanya makan atau minum itu satu. Bahkan kalau di kitab Syamal Ilmu Muhammadiyah karyanya itu digambarkan Nabi itu kalau sedang makan itu paling sering beliau makan duduknya. Jadi ada satu riwayat Nabi ini, tapi sambil makan gitu, akhirnya kaki duduk. Para ulama mengatakan kenapa Nabi cara duduknya untuk duduk? Karena duduk yang seperti itu orang itu makan tidak tenang ya. Kurang nyaman. Itu memang soal itu sila, wah itu mau siap, wah itu kayak ini kayak dibuka sebangun kalau bersah sakit gitu. Ayo kami betul, kami apa duduknya? Tidak makan. Sehingga memang ketika sudah mulai ini kan tidak
nyaman tuh. Ya, atau mungkin seperti ini juga tidak nyaman. Sehingga makannya tidak terlalu banyak. Karena makan terlalu banyak nanti bisa menyebabkan banyak masalah, kesehatannya, masalah semangat ibadah dan sebagainya. Dan bagi Nabi, kalau makan terlalu banyak, habiskan waktu. Nah ini, jelas Nabi SAW tidak pernah makan sambil bersandar. Baik, nah, di sini posisinya Nabi ketika menyampaikan syirik kepada Allah besar-besar, berharap kepada orang tua juga besar. Ini posisinya Nabi sedang sadaran. Kemudian ketika sudah mau menyampaikan besar-besar yang ketiga ini, Rasulullah langsung posisi. Artinya apa? Ini masalah serius luar biasa. Bukan berarti yang dua orang lalu serius. Serius juga, jelas syirik kalian berharap kepada orang tua serius luar biasa. Kemudian ketika sudah mau membahas yang ketiga, ini Rasulullah itu posisinya siap. Kemudian Rasulullah mengatakan ala wa qaulu zur, dan juga dosa yang ketiga yang termasuk yang paling besar adalah perkataan dusta. Kenapa kok Nabi sampai duduk Imam Ibnu Hajar mengatakan karena yang namanya perkataan dusta itu orang itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Sehingga sering terjadi. Ya, makanya kenapa? Sampai Rasulullah SAW mulai. Jadi sampai Abu Bakar mengatakan mazal yukarimu hatta aku tulayitalusakan. Nabi itu masih ulang-ulang kalimat itu. Perkataan dusta, perkataan dusta, perkataan dusta. Diulang berkali-kali. Sampai Abu Bakar mengatakan, sudah cukuplah Nabi, tidak bisa diulang-ulang lagi. Karena memang perkataan dusta luar biasa. Kalau dilihat ada perkataan satu lagi tambahan kalimatnya, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Ya, perkataan yang dusta dan persaksian yang dusta. Dan hari ini banyak sekali dibayar untuk memberikan persaksian palsu. Jadi yang penting contoh bayaran nih. Sehingga ya, keadilannya justru didapat mengenai saksinya semuanya sama dibayar. Ibu, betul sekali Nabi SAW mengatakan berkali-kali ala wa qaulu zur, perkataan dusta dan persaksian yang dusta itu termasuk besar-besar. Jadi banyak kejadian. Makanya pun para ulama ini mengkategorikan bahwasanya tingkatan berdusta itu dari yang paling parah itu yang pertama adalah berdusta atas nama Allah. Misalnya contoh, ini baru merek ini sama, merek ini pasti diubah uangnya sama kalorok. Uangnya mesti sehat sampai membawa nama Allah demi Allah. Itu termasuk bahwa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan bagian juga yang membawa sebuah ayat padahal tidak ada di Al-Quran sama sekali. Nah itu termasuk bahwa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dusta yang paling haram. Semua dusta itu haram, saudara. Tapi nanti ada dusta yang boleh nih. Dusta yang boleh kita ada tiga nih. Satu ketika perang, ngapusi ketika perang. Dan sama dengan perang tentang itu musuh dia musuh. Ada yang langsung di raku. Tapi kan dalam perang itu boleh ada itu bayar. Itu satu. Ya, ketika perang berdusta itu boleh. Yang kedua, berdusta untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih di bangsal. Yang kedua, yang nomor tiga adalah guyonan sepasang suami istri. Itu boleh ada bahasa kita di tempatnya gobalia. Bu, malam ini pak dengan kados rembulan, kalau suruh ibunya gobalia bapaknya, masya Allah malam ini pak dengan kados perkudoro. Boleh ngidang itu dibahasnya Mas Rob gitu. Bapaknya yang ngerti itu malam ini masya Allah banget gitu. Kalau kados umurnya sampai prolikur tahun
Akhir-akhir apa? Ngejak bapak nuwun izin itu bas panen malih. Alat pancingnya jenazah tunggal. Tapi yang semacam itu padahal saya boleh. Artinya hubungan antara suami dan istri. Untuk guyonan seperti itu, ada yang bahasa ini tidak saat untuk menyenangkan pasangan itu, untuk membahagiakan